السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله رفيع الدرجات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال في آية الأخرى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ فقال: يوفقه بعمل صالح قبل موته. صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Alhamdulillah, para bapak, para ibu jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, atas semua limpahan nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga sampai detik ini Allah masih memberikan kita karunia nikmat iman dan Islam. Ini nikmat yang terbesar yang terus kita jaga, yang terus kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami, berikan kami hidayah ya Allah, sampai nanti kami mati di atas dinul Islam. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hari ini kita akan bahas adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap ketika kita beradab kepada Rasulullah, kelak kita akan diperjuangkan oleh Rasulullah untuk bisa mendapatkan syafaatnya, yang tentunya semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas bab yang kedua dari adab yang kedua, adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Ahzab yang semua kita sudah hafal ayat ini murajaah, ini motivasi kembali bahwa tauladan kita, bahwa panutan kita, kiai kita, ustadz kita itu adalah Rasulullah. Kalau ada kiai yang bertentangan dengan Rasulullah, ikutlah Nabi. Yang sekarang banyak kiai, banyak ulama, tapi kadang di antara apa yang mereka sampaikan bertentangan dengan kenyataan tentang dinul Islam. Kita kenal banyak, mungkin salah satu dukun yang berkedok agama, Gus ngerti Gus, Pak? Gus itu kan apa? Panggilan sayang untuk putra dari kiai, itu Gus. Jadi kalau Madura itu Pinter, apalagi kalau di rumah saya itu Pinter itu. Kalau keturunan Rasulullah itu bisa disebut dengan Habib.
Yang nggak punya nisbah Habib maka dipanggil dengan beb. Jadi kalau jenengan manggil istri beb, itu tak ubahnya manggil Habib. Habib itu artinya kekasih. Kekasih, makanya disebut dengan Habibullah, kekasih Allah. Cuma orang Indonesia menyebut kalau sudah Habib itu sudah apa? Keturunan yang masih silsilahnya masih bersambung kepada Rasulullah. Harusnya para Habib itulah terdepan, berada di garda terdepan untuk menjaga kemurnian, kesucian dinul Islam dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada Habib membela dukun, ikimbu wiswa. Para jamaah dirahmati Allah, maka ayat ini motivasi awal, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kalau kita tahu mungkin bahwa yang uswah hasanah itu yang menjadi gelar Habibullah atau Habibur Rahman itu ada dua. Pertama Nabi Muhammad SAW, dan uswah yang kedua juga mendapatkan gelar Habibullah siapa? Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim, laqad kana lakum fi Rasulillah, ini Nabi sebagai uswah. Kemudian di surah yang lain, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad ini masih satu jalur, juga Nabi Muhammad bersambung kepada Nabi Ibrahim. Makanya ketika Rasulullah Mi'raj sampai di langit yang ketujuh, langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa, maka Rasulullah naik langit ketujuh ketemu dengan Nabi Ibrahim, naik lagi nanti ke Baitul Ma'mur, setelah itu naik lagi ke Sidratil Muntaha. Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Kemudian ketika sudah ketemu dengan Nabi Ibrahim, Rasulullah lagi Mi'raj, apa kata Nabi Ibrahim? Ya Muhammad, aqri minni ala ummatika assalam. Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan salam dariku untuk umatmu. Ya, berarti Nabi Ibrahim masih peduli dengan umat Nabi Muhammad, peduli dengan kita. Kita ini dapat salam dari Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim mengatakan, wa akhbirhum, sampaikan kepada umatmu Muhammad, annal jannata thayyibatut turbah, bahwa sesungguhnya surga itu tanahnya harum. Harum surga itu tanahnya. Sekarang kan juga harum tanah itu. Kalau sudah punya tanah itu dicumi terus apanya? Sertifikatnya. Ini kalau sudah punya ini kan, subhanallah, bola balik, subhanallah, mahal surat tanah ini. Tapi beda di surga, kata Nabi Ibrahim, sampaikan. Ini motivasi bagi kita agar kita masuk surga. Di surga itu apa? Tanahnya harum, kata Nabi Ibrahim. Kemudian airnya suweker, dingin suweker airnya di surga. Wa innaha ghiras, dan di dalam surga itu ada taman-tamannya, ada pohon-pohonnya, ada kebun-kebunnya. Dan wa ghirasatul jannati, dan kebun-kebun atau taman-taman surga itu dengan apa? Subhanallah, kata Nabi Ibrahim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Ini zikir yang akan menjadi penumbuh tanaman nanti di dalam surga. Di hadis yang lain nanti dibuka dalam kitab Mujibatul Jannati fi Dha'is Sunnah, 62 amalan pembuka pintu surga. Di yang ketujuh itu apa? Membaca zikir subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi itu juga ghiras, masuk kategori apa? Tanaman-tanaman surga. Makanya kalau bapak yang sudah pagi tidak ada aktivitas, yang enggak buru-buru, pensiunan mana enggak, bukan pensiunan. Yang apa? Kan ada zikir pagi itu. Zikir pagi ada selip apa yang dibaca 100? Subhanallah wa bihamdi. Baca 100 subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu insyaallah akan menjadi taman-taman nanti insyaallah di dalam surga. Maka para jamaah rahmati Allah, Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad sama-sama menjadi uswah. Tapi kita sekarang beruswah kepada Nabi karena kisah-kisah teladan yang sampai kepada kita adalah Rasulullah.
Kemudian apa kata Nabi? Liman kana, Allah berfirman, liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Ingat, Nabi ini menjadi teladan bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan juga percaya dengan datangnya hari kiamat. Makanya kalau nggak percaya dengan datangnya hari kiamat, maka Nabi Muhammad menjadi apa? Jadi musuh. Makanya orang-orang kafir Quraisy menuduh Nabi dengan kalimat apa? Keji kan tuduhannya, Pak. Dituduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, dikatakan majnun, gila, dikatakan sahirun kadzab, tukang sihir yang pendusta. Semuanya tuduhan-tuduhan itu. Kemudian tuduhan-tuduhan itu kenapa? Untuk membentengi agar dinul Islam, ajaran tidak tembus kepada umat Muhammad. Tapi Rasulullah tidak pernah mempedulikan dengan hinaan-hinaan itu, karena manusia itu tidak akan lepas dari ocehan orang lain. Orang contoh PNS kaya diapain? Dicurigai. PNS kaya dicurigai. Miskin dirasani. Wong PNS kok miskin ini? Terus enaknya gimana, Pak? Enggak, artinya Pak, manusia itu pasti kaya ya dicurigai, miskin ya dirasani. Padahal kita semuanya kan miskin, Pak. Yang ngerasani juga miskin. Beli gas yang warna hijau itu kan, ada tulisannya untuk masyarakat. Nah, ngerti untuk orang masyarakat miskin mesti beli itu. Pertalite direbut, padahal itu apa? Subsidi untuk masyarakat miskin. Artinya apa? Kita ini gak akan pernah lepas daripada hinaan. Wong Nabi sesempurna Rasulullah saja itu juga dituduh dengan tuduhan yang keji. Kita dituduh dengan Wahabi, kita dituduh dengan aliran keras, kita dituduh dengan anti NKRI, tidak dituduh banyak hal. Kuncinya satu. Kalau Rasulullah itu kuncinya hanya satu. Apa kata Nabi? Illam yakun bika ghadabun fala ubali. Ini doa Nabi yang sampai menjadikan apa? Malaikat Jibril turun. Illam yakun bika alaihi ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang terjadi pada diriku, Engkau letakkan aku di tengah-tengah musuh, Engkau kemudian apa? Pindahkan aku dari Makkah ke tempat-tempat yang di situ semua menolakku, aku enggak peduli itu ya Rabb, selama Engkau tidak murka kepadaku. Jadi kehidupan kayak begini insyaallah akan tenang. Kenapa? Hanya mencari ridha Allah, enggak akan pernah mendengarkan ocehan orang lain. Makanya Rasulullah itu menjadi teladan bagi orang-orang yang mengharap tentang adanya hari akhir. Para zaman rahmati Allah, maka Rasulullah itu diutus oleh Allah di tengah-tengah komunitas yang memang benar-benar butuh. Ini kalau kita lihat, litundira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Litundira qauma, untuk engkau memberikan peringatan kepada kaum ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Ini Nabi Muhammad diutus oleh Allah di tengah-tengah komunitas kaum yang ghafil, lalai. Apa tanda lalainya? Di kota Makkah itu dulu sebelum dikalahkan sama Bani Khuza'ah, agamanya sama, mengikuti agama Nabi Ibrahim yang dilanjutkan oleh Nabi Ismail, maka disebut dengan agama Hanif. Di kota Makkah ini agak ada agama Hanif semua dulu. Tapi ketika Makkah diserang salah satu bani namanya Bani Khuza'ah, dan kemudian penduduk Makkah ini kalah, dikuasailah sama Bani Khuza'ah. Saat itu pemimpinnya namanya Amr bin Luhai al-Khuzai'i. Inilah kemudian cikal bakal penduduk kota Makkah beralih dari agama Hanif kepada agama syirik. Maka disebut dengan kalimat apa? Wal musyrikin. Dulu Hanif, lurus, millata Ibrahim Hanifa. Karena kalah, diserang, digantilah kemudian banyak tradisi-tradisi yang dirubah. Haji tetap ada, tapi dirubah. Apa bentuk hajinya? Hanya dengan siulan-siulan dan tepuk tangan. Ketika sedang apa? Tawaf. Kalau tawaf itu kan diajari kita membaca apa? Banyak berdoa kan, labbaik Allahumma labbaik, kamu itu kemudian berdoa nanti sampai di lampu warna hijau ya. Kemudian apa? Baca apa biasanya? Rabbana atina, lama ndak umroh kayaknya nih.
Nah, tapi kemudian sama Bani Khuza'ah dirubah apa? Diisi. Jadi ketika tawaf itu mereka hanya bertepuk tangan dan siulan-siulan, nyanyian-nyanyian. Setelah itu orang yang di luar kota Mekah yang tidak mampu untuk menyewa pakaian penduduk Mekah dan tidak mampu beli, maka ketika tawaf itu harus dalam kondisi telanjang bulat. Itu dulu, Pak. Siapa yang merubah ini? Amr bin Luhai. Sampai Nabi mengatakan begini, ra'aitu, kata Rasulullah, aku melihat Amr bin Luhai al-Khuzai'i yajurru qasbatahu fin nar li'annahu awwala man ghayyara dinillah. Kata Nabi, aku melihat di mataku, kata Rasulullah, mungkin dalam mimpi ya, atau mungkin ketika Rasulullah diperlihatkan neraka, aku melihat Amr bin Luhai itu ada berada di dalam neraka, ususnya terburai, keluar usus-ususnya itu, isinya usus itu keluar, tapi dia masih hidup berjalan di dalam neraka sambil menarik ususnya. Kata Rasulullah, li'annahu awwala man ghayyara dinillah, karena dialah yang pertama kali ngerubah dinillah, agama Allah. Itu Amr bin Luhai al-Khuzai'i. Maka Rasulullah diutus di tengah-tengah kaum yang sangat jahil, maka disebut dengan kaum jahiliyah. Bukan jahil otaknya, enggak, cerdas kalau urusan otak, tapi jahil dalam perkara apa? Dalam perkara akidah. Apa tanda jahilnya? Banyak, Pak. Kalau sudah bersumpah di depan apa? Patung, gak berani ngerubah itu. Kurban di depan patung. Kemudian banyak bikin-bikin ini. Kalau sudah punya satu unta, anak yang kelima unta itu adalah jantan, maka unta betina yang melahirkan anak kelima itu adalah jantan, unta ini sudah bebas. Jadi hanya tinggal dicuil telinganya, dibebaskan, tidak boleh lagi ada pemilik. Sampai sedetail itu dulu. Kerjanya siapa? Amr bin Luhai. Pernikahan juga lebih dahsyat, perzinahan dulu. Apa tanda perzinahannya? Nikah. Yang siap nikah kalau dari kalangan orang-orang yang kasta bawah, tinggal naruh bendera. Laki-laki yang belum nikah, yang kasta-kastanya rendah, masuk. Setelah berhubungan pulang. Tapi ingat, nomor telepon, WA dicatat nih. Karena nanti kalau sudah hamil dan lahir akan dipanggil siapa yang pernah masuk ke dalam tempat wanita ini. Sampai kemudian lebih dari 10 orang pulang, datang laki-laki yang lain yang belum menikah, masuk berhubungan, pulang, terus begitu sampai nanti hamil. Kalau sudah hamil tidak boleh lagi diisi. Setelah lahir di WA semua itu yang pernah membuahi itu, tinggal dicek anak ini mirip siapa. Makanya dulu di zaman Nabi ada orang, kalau sekarang kan ada apa? Tes DNA. Di zaman Nabi bukan tes DNA, tapi apa? Lewat ahli urat. Jadi ternyata posisi urat antara anak dengan bapak itu akan sama. Sebagaimana tuduhan keji kepada keluarga Nabi ketika Zaid bin Haritha itu punya anak, anaknya nggak putih-putih amat, padahal istrinya putih, bapaknya putih, anaknya roto irang. Maka orang yang benci pada Nabi diserang, padahal yang punya anak ini Zaid bin Haritha, cuma karena Nabi menganggap sebagai anak angkat maka diserang. Rasulullah sedih, kenapa? Itu loh istrinya Zaid iku selingkuh. Apa tandanya? Anaknya gak mirip bapak. Jadi kalau masih mirip bapak bersyukur, Pak. Kalau anak mirip tetangga ini kan jadi masalah. Akhirnya ketika tidur berdua antara Umar bin Zaid dengan Zaid bin Haritha, ada ahli urat melihat urat kakinya sama, itu ternyata menunjukkan bahwa benar-benar anaknya. Maka Rasulullah tenang setelah itu. Pada zaman rahmati Allah, pernikahan yang kedua ini kebentuk ghafil, lalai itu. Pernikahan yang kedua, kalau orang punya kasta yang tinggi, ini kalau sudah punya anak siap menikah, di WA dipanggil orang-orang yang punya kasta tinggi. Kalau yang pertama tadi apa? Bebas. Kalau yang ini khusus, panggil sampai 9 orang. Kalau sudah hamil
dibiarkan lahir 9 orang nanti dikumpulkan. Yang lebih parah lagi, kalau punya istri itu derajatnya, kastanya rendah. Untuk punya anak biar kastanya tinggi, istri ini dititipkan. Contoh, takmir masjid tinggi, nasabnya atau apa kalau bahasa gitu, kastanya tinggi. Maka istri saya titip, Pak, setelah hamil dibawa pulang. Hamil bawa pulang, dan istri ini nggak dibawa lagi sama suaminya sampai nanti lahir anak. Maka anak ini sudah nisbahnya bukan kepada bapaknya, tapi kepada orang yang punya kasta tinggi itu. Akhirnya anak ini naik derajatnya menjadi kasta yang lebih tinggi, sampai sedetail itu. Dan ini Rasulullah turun, diutus oleh Allah di tengah-tengah komunitas kaum yang kondisi lalai. Makanya jarak dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu kurang lebih 570 tahun. Sedangkan dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad itu ribuan tahun. Jadi wajar kalau kemudian di kota Mekah menjadi kota yang jahil, rusak. Secara akidah itu rusak. Rasulullah diutus di situ, secara dakwah awal itu gagal secara kuantitas ya. Dakwah bertahun-tahun tapi pengikutnya hanya berapa orang, tidak terlalu banyak. Itu pun kebanyakan dari orang-orang miskin, dari kalangan budak. Makanya ketika usia 40 tahun Rasulullah itu sering menyendiri di gua Hira. Kenapa gua Hira yang dipilih? Karena gua Hira itu dulu posisinya kan tinggi, sedangkan Ka'bah di bawah. Maka kalau Nabi berada di gua Hira itu bisa langsung melihat aktivitas orang-orang berada di Ka'bah itu. Rasulullah merenung sambil melihat umatnya, kenapa kok begini? Ketika tawaf bersiul, tepuk tangan. Kemudian perempuan-perempuan yang tidak mampu untuk beli, mereka tawaf dalam kondisi telanjang tapi ngambil malam. Rasulullah melihat itu, maka disebut dengan uzlah. Ini Rasulullah SAW. Maka perjuangan beliau itu berat perjuangan Nabi. Sampai ada hadis juga, dan ini yang kemudian akhirnya diperselisihkan oleh sebagian ulama-ulama di Indonesia ini, tentang posisi ibu Nabi. Ibu Rasulullah itu masuk surga apa masuk neraka, ini kan diperselisihkan. Hadisnya sahih, riwayatnya Muslim. Rasulullah mengatakan ketika Rasulullah mengunjungi kuburan ibunya, Rasulullah menangis. Para sahabat ikut menangis dan berkata, "Ya Rasulullah, limadza tabki? Engkau kenapa menangis ya Rasul?" "Asta'dzintu ila rabbi lian astaghfiraha fala yu'dzana li." Aku minta izin kepada Allah untuk mengistighfarkan ibuku, tapi Allah tidak mengizinkan aku. Wa asta'dzantu ala rabbi an azuruha. Kemudian aku minta izin kepada Allah untuk mengunjungi kuburannya. Fa'udzinalih, kemudian aku diizinkan. Ini berarti menunjukkan kalau di hadis ini ibu Nabi itu meninggalnya dalam kondisi lalai, ghafil, kafir itu. Tapi sebagian ulama itu dinisbahkan bukan ibunya, tapi siapa? Allahu a'lam. Bapaknya juga itu bukan bapaknya, tapi dinisbahkan kepada pamannya. Ngambil ayat di surah Al-Isra, kalau tidak salah ayat keberapa itu, 75 apa 80-an. Ada ayat begini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah itu tidak akan pernah mengadab satu kaum sebelum Allah utus seorang rasul. Maka bapaknya dan ibunya Nabi meninggal di masa apa? Ini dari Ismail ke Nabi Muhammad di masa apa? Kekosongan Nabi dan Rasul. Ayat itu yang dipakai bahwa bapak dan ibu Rasulullah masih berada di dalam surga. Kita nggak akan bahas itu, cuma ini menunjukkan bahwa Nabi diutus di tengah-tengah kaum yang kondisi lalai. Para jamaah dirahmati Allah, kemudian Nabi cinta kepada umatnya. Ini tanda cinta Rasulullah untuk umatnya. Yang pertama, kita motivasi bagaimana kita mencinta Rasulullah sebagaimana Nabi itu mencintai kita. An Anas radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Saat itu Rasulullah menyampaikan tentang dahsyatnya hari kiamat. Ketika itu Rasulullah menyampaikan dalam kondisi wajah yang sudah meneteskan air matanya. Para sahabat juga sudah meneteskan air matanya, sedih melihat bagaimana Rasulullah menggambarkan dahsyatnya hari kiamat.
Saat itu kemudian ada sahabat dari kalangan orang-orang Arab Badui tanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Engkau dari tadi ya Rasul cerita tentang hari kiamat. Semua sahabat menangis sedih tentang bahwa dahsyatnya hari kiamat. Ini seorang Arab Badui berani tanya apa? "Ya Rasul, kira-kira itu kapan ya Rasul? Kok dari tadi engkau cerita masalah hari kiamat tapi nggak ngerti kapannya itu." Makanya sahabat, iya ya kapan nih? Akhirnya Rasulullah bukan menjawab tapi balik bertanya, "Wa madza a'datta laha?" Kata Nabi kepada sahabat, "Apa yang kau siapkan untuk menghadapi hari itu?" Jawabannya singkat, "La syai'ah." Saya nggak punya persiapan apa-apa. Kalau bahasa kita, wes gak siap kok. Kok tanya ini kan? Mesti turung siapa ini ustaz? Enggak, ini Rasulullah Pak. Wa madza adatala? La syai'a. Saya belum punya persiapan apa-apa ya Ustaz. Hanya ini aja yang perlu digarisbawahi di sini. Illa anni uhibbullah wa rasulah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ya Rasul, aku tuh hanya cinta kepada Allah dan aku juga cinta kepada Rasulnya. Faqala, lihat ini Pak yang menjadi motivasi bagi kita nih. Hadis ini yang menjadikan sahabat namanya Anas bin Malik tidak pernah sebahagia sebelumnya kecuali mendengar hadis ini. Apa hadisnya? Anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Kalau bapak cinta kepada istri bapak, cinta kepada anak-anak, bentuk cintanya itu bukan dipenuhi semua keinginannya, bukan itu, tapi cintanya adalah sebagaimana Allah katakan di surah At-Tahrim itu, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Ini tanda cinta orang tua, tanda cinta suami kepada istri. Jaga dirimu plus juga jaga keluargamu apa? Naro, dari api neraka. Itu tanda cinta. Makanya nanti suami sama istri, anak-anak, kakek nenek moyang kita akan dipertemukan oleh Allah di dalam surga yang sama walaupun beda level. Yang Allah abadikan di surah Ar-Ra'd itu. Masih ingat ayatnya? Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Kata Allah, nanti di surga Aden itu orang akan dipertemukan dengan siapa? Dengan orang yang kau cintai. Dari kalangan siapa? Dari kalangan kakek nenek moyang mereka, istri-istri suami mereka, wa azwajihim anak-anak mereka. Seandainya suami sama istri beda derajat di dalam surga, itu bisa dipertemukan berlandaskan cinta. Mungkin bisa jadi suami level berapa surganya? Ada berapa level surga, masih ingat? Level surga ada derajat surga ada berapa? Masih ingat tak? Ada 8, itu pintunya. Pintu surga itu 8. Ini levelnya, derajatnya. Ada? Oh, belum ke sana. Belum ke sana, makanya lupa. Kalau di hadis apa kata Rasulullah? Inna fil jannati mi'ata darajatin. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 tingkatan, ada 100 derajat. Kelas-kelasnya itu ada 100. A'addallah lil mujahidina fi sabili. Allah menyiapkan semua 100 tingkatan surga itu bagi hamba-hambanya yang berjuang di jalan Allah, mujahid, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Wa kullu darajatain kama bainas samai wal ard. Kata Nabi, satu derajat ke derajat yang kedua jaraknya seperti langit dan bumi. Itu baru 1 derajat. Bayangkan kalau sampai level istri 50, level suami karena rada beling level 2 aja tuh.
Berarti jarak berapa? 48. 48 ini berarti kan tak ubahnya seperti kita ke langit sebanyak 48 kali. Bisa ketemu apa tidak? Ini kan beda, Pak. Beda posisi, bisa ketemu apa Pak? Ya Allah, padahal mohon maaf ya, contoh ya. Ketika suami meninggal, istri dilamar orang lain, ditolak semuanya demi biar bersama dengan suami yang pertama di surga. Karena mungkin istrinya janda kaya, Pak. Saya punya jamaah itu janda kaya raya itu. Padahal sudah usia 50-an, 58 kurang lebih. Dilamar sama Pak untuk jadi istri kedua usia 37 yang laki itu. Hebat kan? Tapi ditolak, Pak. Enggak, demi Allah aku enggak mau menikah. Aku tak istiqomah ibadah, cengkuk kumpul bersama suami di surga. Yang jadi masalah kalau beda kelas. Istri di level 50, suami level 2 di Jabri, mah kangen turun mah. Apa kata mamanya? Maaf ya, kelas atas tuh jauh lebih indah. Ya kan beda kelas juga beda apa? Yang membedakan kelas kita nanti apa? Amal. Yang membuka pintu surga apa? Yang membuka pintu surga itu rahmat. Jadi orang itu masuk surga karena rahmatnya. Tapi penempatan posisi kualitas surga itu sesuai dengan kualitas imannya, sesuai dengan kualitas amal. Yang menjadikan kita masuk surga bukan karena amalnya, karena rahmat Allah. Tapi yang membedakan kualitasnya nanti karena amal. Kan pasti Pak, beda antara suami sama istri. Kadang beda. Si suami medit banget, si istri apa? Loman, suweneng. Ini kan beda. Ya apa kati ketemu. Akhirnya gara-gara hadis ini Pak, anta ma'aman ahbabta, dan diperkuat dengan tadi surah apa? Ar-Ra'd ayat yang ke-23. Kalau seandainya istri tadi yang level 50 derajat surganya masih menghendaki pingin bersama dengan suami, maka istri akan memperjuangkan agar suami diangkat ke derajat yang tinggi. Makanya dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan apa? Hatta turfa'u darajatul adna ila darajatil a'la min ghairi tangkisi darajatil a'la. Kata tafsir Ibnu Katsir, sehingga nanti orang yang levelnya di bawah ini sama-sama masuk surga ya. Kalau masuk neraka beda lagi. Kalau sama-sama masuk surga hanya beda kualitas, maka kalau si istri memperjuangkan, ya Rob, saya nggak bisa hidup tanpa Mas Joko. Kenapa? Saya bisa masuk surga juga perjuangan beliau, ya Rob. Saya pokoknya harus ketemu dengan mereka, ya Rob. Maka diangkat oleh Allah derajatil adna, yang rendah diangkat, dimasukkan ke level yang sama dengan istrinya. Untuk apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir, litaqarra a'yunuhum, agar mereka di dalam surga merasa tentram dan merasa tenang. Bisa ceritakan, ayah dulu masih ingat ketika ke masjid berdua. Oh subhanallah. Cerita tentang kondisi di dunia bisa nanti dikisahkan. Kemudian cari anak-anak kita di mana, digoleki juga rotok bawah. Laporkan lagi kepada Allah, ya Allah, angkat ya Allah, saya pengen kumpul bersama dengan keluarga. Diangkat nih, masuk ke level yang sama. Selama itu ada perjuangan. Makanya untuk mengangkat derajat orang yang kita cintai, istighfarkan beliau. Yang bapak sudah kehilangan orang tua, istighfarkan. Dalam setiap habis salat, dalam setiap berdoa, istighfarkan beliau. Karena Rasulullah mengatakan, inna ahadakum la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada orang, kata Nabi, yang terangkat derajat di dalam surga, levelnya tertinggi ini. Padahal kualitas amalnya nggak sampai untuk mencapai level ini. Sampai orang ini ketika berada di posisi tinggi tanya kepada Allah, ta'jub anna li hadza ya Rabb, saya kenapa berada di posisi yang tinggi ya Allah? Jawabannya apa? Bi istighfari waladika laka. Semua ini berkat istighfar anakmu nak. Makanya tanda cinta kita kepada orang tua, ketika orang sudah meninggal, salah satunya adalah istighfarkan beliau. Yang dibutuhkan saat ini hanya sebatas istighfar. Tidak usah nunggu momen apa 40 hari nunggu
100. Ini kan jarak waktu yang lama. Ini jangan kosong. Istighfarkan beliau, karena istighfarnya seorang anak menjadi asbab terhapusnya dosa dan terangkat derajat orang tua di dalam surga. Sampai kemudian ini, hafalkan hadis ini. Anta ma'aman ahbabta. Engkau akan bersama siapa yang kau cintai. Maka ketika mendengar hadis ini, qala Anas, ini Anas bin Malik meriwayatkan hadis ini. Anas bin Malik itu sahabat. Fama farihna bi syai'in farahana bi qalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah sebahagia ini, kata beliau. Saya tidak pernah merasakan kebahagiaan sebelumnya kecuali mendengar hadis ini. Maka beliau langsung terang-terangan begini, Pak. Fa ana uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik. Maka sesungguhnya aku, kalau bahasa kita, demi Allah ya Allah, aku mencintai Nabi ya Allah. Aku juga cinta wa Abu Bakrin, aku juga cinta kepada Abu Bakar ya Allah, wa Umar, dan aku juga cinta kepada Umar ya Allah, wa arju an akuna ma'hum bi hubbi iyahum wa illam a'mal bimithli a'malihim. Ini pede nih. Artinya apa? Ngomong benar, jujur. Ini nanti jadikan begini, Allah, saya cinta kepada istri saya ya Allah. Walaupun jujur ya Allah, kualitas amal saya dibanding dengan istri itu jauh ya Allah, lebih banyak amal istri ya Allah. Tapi saya cinta ya Allah. Lihat kalimatnya. Wa arju an akuna ma'hum bi hubbi ya Allah. Aku berharap, arju itu artinya raja. Aku berharap an akuna ma'hum, akan bersama dengan mereka ya Allah, kelak bi hubbi, karena asbab cintaku. Jadi Anas bin Malik berharap ya Allah, aku berharap ya Allah, semoga kelak aku bersama dengan Rasulullah, Abu Bakar, Umar di level yang sama ya Allah. Lihat ini, wa illam a'mala bimithli a'malim, walaupun aku belum beramal sesuai dengan kualitas amal beliau semua. Jadi bisa selama ada cinta pada Nabi. Insyaallah ya, cinta kan? Kalau sudah cinta pada Nabi, insyaallah Nabi akan perjuangkan kita, nanti akan sama-sama masuk dalam surga. Ini tanda cinta Nabi apa? Orang yang mencinta Rasulullah akan membersamai Nabi insyaallah nanti di dalam surga. Ada seorang anak muda namanya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini sahabat, anak muda nih. Rabi'ah bin Ka'ab. Kemudian satu ketika apa? Kuntu abitu man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika aku bermalam bersama dengan Rasulullah. Jadi saat itu beliau sedang apa? Safar, bermalam bersama dengan Nabi di tengah perjalanan itu. Fa'ataituhu biwudu'i. Seorang anak muda namanya Ka'ab, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Kemudian karena Rasulullah mau istirahat, karena dulu kan belum ada kamar mandi, setiap rumah kan dulu belum ada kamar mandi kayak sekarang ya. Jadi kamar mandinya tuh umum. Cuma dipisahkan. Kalau laki itu kamar mandinya nggak ada atap, hanya ada kepala itu. Jadi kalau ada kepala berarti ada orang sedang mandi, maka dia nggak akan masuk. Kalau perempuan tertutup. Kemudian Nabi biar gampang nanti ketika bangun berwudu, fa'ataitu biwudu'i wa hajatihi. Kata Rabi'ah bin Ka'ab, maka aku menyiapkan wadah, menyiapkan baskom, menyiapkan timba yang aku isi air untuk wuduknya Nabi dan untuk buang hajatnya Rasulullah. Ketika sudah disiapkan, kemudian Rasulullah mengatakan apa? Ya fulan sal alaiyah, mintalah kepadaku. Kata Nabi. Kepada siapa? Rabi'ah. Dapat tawaran, mintalah kepadaku. Apa permintaannya Rabi'ah? Kalimatnya pendek. Ya Rasul, inni as'aluka urafikuka fil jannah. Ya Rasul, aku minta satu hal, menjadi temanmu di dalam surga. Bukan minta masukkan aku ke surga, enggak Pak. Menjadi temanmu di dalam surga. Apa permintaan ini? Minta masuk surga Firdaus. Enggak tanggung ini. Wong menjadi teman Nabi di surga. Kalau biar ya Rasul, doakan aku agar masuk surga. Banyak sahabat yang begitu. Tapi kan surga tadi levelnya berapa? 100. Ini minta, subhanallah, menakjubkan. Inni urafikuka fil jannah. Sampai Nabi mengatakan, ya fulan ghairu dzalika. Yang aku harapkan bukan permintaan itu, wahai anak muda. Tapi apa anak muda maksa? Huwa dzaka, itu saja ya Rasul. Saya enggak butuh yang lain. Aku nggak butuh mobil Ferrari, nggak butuh Alphard, nggak butuh apa, rumah yang mewah, enggak, hanya satu, pingin menjadi temanmu nanti di dalam surga.
Karena maksa anak muda itu. Rasulullah mengatakan begini, ini tanda cinta nanti kita pada beliau. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah kemudian mengatakan, Allahumma inni binafsika bikasratis sujud, tolong bantu aku untuk bisa memenuhi keinginanmu. Ini kan gak bisa Nabi memasukkan orang ke dalam surga. Nabi hanya minta tolong bantu aku lewat dirimu. Maksudnya jangan hanya ngandalin doaku, malah kemudian nyantai. Wes tidak Nabi, tenang dah. Maka sahabat Rasulullah kita gini aja deh, tolong bantu aku agar cita-citamu tercapai. Dengan cara apa? Memperbanyak sujud. Artinya bantu aku dengan engkau menjaga sholat 5 waktu dan jaga sholat sunnah. Maka engkau harus bersama dengan Rasulullah. Kita lihat sebentar juga ini cinta Nabi, bagaimana cintanya Rasulullah kepada umatnya. Dan ini yang menjadikan kita harus bahagia, Pak. Sampai menjadikan seorang istri Nabi namanya Aisyah itu sangat berbahagia. Kita lihat sebentar. Ma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah jam dah, Pak. Ma ra'aitu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam tayyibun nafsi. Kata Aisyah, saya melihat saat itu Rasulullah kondisinya lagi baik. Kan Nabi itu juga kan kondisi apa? Kadang marah. Artinya kan mungkin kalau lagi turun wahyu kan wajah Rasulullah apa? Berat. Bahkan ketika nih pernah Nabi salat asar kalau nggak salah. Nanti dibuka dalam hadis dalam kitab fikih sunnah itu. Ketika Rasulullah lagi salat asar, ternyata Nabi hanya salat 2 rakaat. Habis itu salam. Selesai salam, Nabi kemudian menoleh menghadapkan wajahnya kepada para makmum sambil bersandar di tiang pohon dari pohon kurma. Bersandar. Sahabat melihat wajah Nabi saat itu kondisi marah. Maka semua para sahabat diam, tidak berani komentar. Padahal Nabi hanya sholat 2 rakaat. Sahabat khusnudon, oh mungkin Nabi apa? Menggosor. Sudah diam, zikir semua zikir. Oh, selesai. Zikir sudah. Dan ini subhanallah. Nabi kemudian sahabat yang di belakang, yang waktunya apa? Yang sudah zikir pulang. Kan sama dengan kayak kita kan, ada imam belum pulang wis ono sing mulai disian. Di zaman sahabat juga begitu. Rasulullah masih di masjid, ada yang sudah keluar. Kemudian di luar masjid baru berani ngomong. Apa? Rasulullah menggosor salat. Nabi menggosor salat hari ini. Akhirnya ada didengar kalimat ini, dengar sama siapa? Sama Dzuliyadain, sahabat Nabi namanya Dzuliyadain. Beliau masuk ke masjid kembali, memberanikan diri menghadap kepada Rasulullah mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau lupa dalam salatmu ya Rasul, ataukah engkau menggosor salatmu ya Rasul?" Kata Nabi, "Saya tidak lupa dan saya tidak menggosor salat." "Ya Rasulullah, engkau hanya salat 2 rakaat." Nabi itu melihat wajah para sahabat. Padahal ada Abu Bakar di hadis, ada Abu Bakar, ada Umar. Kok gak berani negur? Kenapa gak berani negur? Karena kondisi Nabi tadi apa? Wajahnya kondisi marah. Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat, benarkah perkataan Dzuliyadain?" "Benar ya Rasul, engkau hanya salat 2 rakaat, kami fikir engkau itu apa? Menggosor." Maka Nabi bangkit berdiri dengan para sahabat, salat lagi 2 rakaat, bukan salat lagi, nambah 2 rakaat, ditutup dengan sujud sahwi sebelum salam. Jadi Nabi kondisi pernah apa? Marah, tapi ini kondisinya sangat baik, Pak. Wajahnya lagi apa? Tenang. Namanya kondisi lagi baik, si istri datang, "Qultu ya Rasulullah ud'ullah ali." Kata Aisyah, "Ya Rasul, doakan aku ya Rasul, doalah kepada Allah untukku." Artinya kalau bahasa kita, doakan aku ya Rasul. Faqala, langsung seketika itu Nabi nggak banyak berbicara, langsung doa. Ini doanya, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Tolong ini doa dihafalkan. Nanti kata Aisyah ini diganti. Kalau jenengan punya istri lagi ulang tahun, siapa nama istri bapak? Nama ibu-ibu siapa nama di belakang? Ada yang tahu namanya? Contoh namanya apa?
Aminah lah istri Nabi. Yang nama asli namanya Ngatiyam. Allahumma gfir. Kalimat fir ini linya masukkan, nama Aisyah diganti dengan nama orang. Karena ini doa yang terbaik. Kalimatnya begini. Allahumma gfir, contoh li Fatimah, li Aminah, li Khadijah, ma taqaddama min dambiha wa ma ta'akhkhar. Baik dosa-dosa yang telah lalu ya Allah, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa di masa yang akan datang. Wa ma asarrat, baik dosa itu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ya Allah. Wa ma a'lanat, dan baik dosa-dosa itu dilakukan dengan terang-terangan. Ini doa yang terbaik. Lihat kalimatnya. Fadhahikat Aisyah sampai tertawa, seneng. Ya, macam juga didoakan Nabi, doanya yang terbaik, seneng. Hatta saqata rasa fi ujriha minad dhahki, sampai kepalanya terjatuh di pangkuan Nabi, jungkel, seneng. Siapa tahu nanti ketika istri ulang tahun, ya lali ya, apa? Tanggal berapa sekarang ya? Ya sekarang 20 pira lagi? 26 Agustus kan? 26 Agustus. Ada yang lupa si ayah deh. Nah, kayak gitu biasanya perempuan kan. Coba diiling-iling. Oh, ulang tahun. Angkat tangannya. Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, itu doa makan. Doakan. Allahumma ighfir li zaujati. Kalau enggak enak langsung Allahumma ighfir li zaujati. Allah ampuni dosa istriku ya Allah. Ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar wa ma asrat wa ma a'lanat. Insyaallah istri bapak itu bahagia kalau paham artinya. Yang jadi masalah enggak paham arti, insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Dan ini gambarannya Pak, dan ini subhanallah Pak, ini yang menjadikan kita harus bahagia sebagaimana bahagianya Aisyah. Kita sebagai umat Nabi harus bahagia di sini. Lihat, wa mali la yasurruni du'auka, bagaimana saya tidak senang dengan doamu ya Rasul. Faqala Nabi, wallahi demi Allah Aisyah, innaha la du'ai li ummati fi kulli salatin. Lihat, harusnya kita senang menjadi umat Nabi Muhammad. Demi Allah Aisyah, ini adalah doaku untuk umatku dalam setiap habis salatku. Jadi Nabi setiap salat itu mendoakan umatnya sama. Ya Allah ampuni dosa umatku ya Allah. Terbaik yang telah lalu ya Allah, dan lindungi beliau dari dosa di masa yang akan datang. Baik dosa umatku dilakukan dengan sembunyi-sembunyi ya Allah, atau dengan terang-terangan. Nabi tanda cintanya pada umatnya dalam setiap salat mendoakan itu. Makanya sekarang kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah dengan apa? Ittiba. Lain waktu kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, okay. Doanya pendek kok Pak.